Silakan Will. Halo, selamat sore. Ya, sore. Silakan. Sedikit mau tanya Kak, boleh? Boleh, silakan. Kalau kita mau masuk Kristen, ada nggak itunya? Apanya? Oh, Emang kamu mau masuk Kristen? ada nggak jaminan untuk masuk surga gitu? Oh iya. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama seperti ia yang tetap hidup. Sama seperti dia yang telah hidup kembali, meskipun ia telah mati di dalam kayu salib. Ya. Yohanes 8 ayat Ada 24. dalilnya? Hmm? Ada dalilnya Kak? Ada Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 22, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14. Aku memberikan hidup yang kekal. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kamu harus percaya kepada Kristus yang telah hidup kembali. Sekarang saya tanya, ada nggak yang telah hidup kembali selain Yesus di dalam sejarah dunia dan tidak mati lagi? Kristus telah bangkit, disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang begitu terkejut, orang-orang begitu terheran-heran melihat bahwa dia yang sudah mati terhidup. Itu artinya apa? Dia berkuasa atas kematian itu. Maka kita yang mati oleh karena dosa, kita harus percaya kepada dia agar kita dihidupkan kembali sama seperti dia telah hidup kembali. Kalau saya percaya kepada nabi yang mati tidak bangkit, kepada dewa-dewa yang dari batu, dari pohon, dari patung-patung, dari kertas dan segala macam, apa yang mereka bisa berikan buat kita? Apa yang bisa diberikan batu kepada kita? Apa yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa kepada kita? Gak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi Kristus sendiri telah melakukan perkara yang besar. Dia sendiri telah melakukan perkara yang ajaib. Bahwa dia telah mati dan di dalam kematiannya, di dalam maksudnya, ia telah menang atas kematian itu. Makanya akan tergenapi firman Tuhan yang berkata, maut telah dikalahkan, maut telah ditelan. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau menyerahkan rohmu kepada dia yang hidup, ya kamu harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban. Tapi kalau kamu mau cari bidadari, ya, kamu mau cari apa yang enak-enak gitu ya, aktivitas-aktivitas mantap-mantap begitu, jangan ikut Yesus, ikutlah yang lain gitu. Tapi kalau mau rohmu itu dibangkitkan, rohmu itu diberikan kehidupan, kamu harus percaya kepada Kristus. Karena tidak ada yang seperti Kristus di dunia ini. Begitu. Ya. Oh, jadi sampai sekarang itu Yesus Kristus masih hidup? Oh iya, dia telah naik ke sorga, disaksikan oleh para rasul. Rasul-rasulnya Kristus itu bukan 1, 12. Maka kita percaya kepada dia menurut hukum diwigandasasi. Makanya semua rasulnya Tuhan Yesus itu matinya menderita demi iman mereka. Mereka nggak mungkin rela menderita demi dongeng. Gitu. Tapi karena mereka melihat bahwa begitu ajaibnya perbuatan Yesus, begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu mengherankannya kehidupan setelah kematian itu, maka mereka rela dianiaya oleh orang-orang yang membenci Yesus demi iman mereka. Begitu. Makanya kami begitu bangga, kami begitu percaya kepada Kristus. Sekarang saya tanya, kalau kamu mati rohmu kemana? Ya, ke yang maha kuasa. Ke yang maha kuasa. Langsung ke surga begitu. Apa jaminan kamu langsung ke yang maha kuasa? Ya, tergantung. Kalau kan kami sebagai Muslim, kalau amalnya baik ya langsung. Oke, sekarang Tapi saya kalau tanya, amalnya baik, tinggal dihisap. Oke, Kalau amalnya nggak baik dihisap dulu. Dihisap itu artinya apa? Dicuci di neraka. Iya, dicuci dulu. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu dicuci di neraka untuk menghabiskan dosamu untuk sementara waktu,
tapi kamu diupahi sorga untuk perbuatan baikmu yang sementara waktu. Di manakah letak keadilannya? Kamu berbuat baik hanya sementara, kamu berbuat jahat hanya sementara. Perbuatan jahatmu hanya di neraka sementara. Tapi kenapa perbuatan baikmu selama-lamanya? Apakah itu adil? Dan apa yang menjadi saksinya itu? Apa yang membuat kamu yakin itu benar-benar ada? Kamu kan gak melihat itu. Sedangkan para rasul Yesus Kristus melihat sendiri Yesus Kristus. Kamu melihat gak janji itu? Yang kamu dikatanya dicuci bla bla bla. Ada gak saksi dari pewahyuan itu? Kalau gak ada saksi, bagaimana mungkin kamu percaya? Kalau saya bilang saya punya Ferrari, tapi saya gak punya bukti bahwa saya punya Ferrari, percaya gak kamu sama saya? Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau sungguh-sungguh memperoleh hidup, rohmu itu tidak membutuhkan pasir. Rohmu itu membutuhkan batu karang. Kalau kamu harus dicuci, lalu dibuat ke surga, tidak ada kepastian di dalam rohmu. Kalau tidak ada kepastian, ngapain kamu percaya? Kenapa kamu tidak memilih yang pasti, yang telah mati namun hidup kembali? Yesus Kristus. Dia sudah pasti loh. Dia disaksikan kebangkitannya, rasul-rasul melihat dia. Kuburnya kosong. Kalau dia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian, dia pun bisa menghidupkan kamu ketika kamu sudah mati. Di hari kebangkitan. Jadi saya harap kamu rendah hati, kamu belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kamu cari Tuhan dengan hati yang tulus agar kamu menemukannya. Kristus, Tuhan kami yang selalu kalian olok-olok itu beberapa kali, itu sangat mengasihi kamu. Dia nggak mau jiwa kamu binasa. Dia nggak mau roh kamu binasa. Maka dia menyuruh kami orang Kristen untuk menginjili kamu, agar kamu diselamatkan di dalam kasih-Nya. Bukan dicuci di neraka dulu. Di neraka dicuci, kamu udah gosong dulu di neraka baru masuk surga. Konsep apa itu? Iya kan kalau di sana itu hidup kekal. Kalau udah di alam lain. Ya, kalau kamu sudah dicuci di neraka, bukankah kamu sudah gosong? Yang dicuci itu rohmu, tubuhmu, jiwamu apa? Atau pribadimu? Apa yang dicuci? Bisa nggak api mencuci dosa? Gimana api bisa mencuci dosa? Upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Yesus Kristus telah membayar maut dengan mati. Dia telah membayar kematian dengan mati. Tapi dia telah mengalahkan kematian dengan bangkit. Kalau kamu hanya dicuci dengan api, apa yang bisa kamu harapkan dari api? Percayalah kepada yang pasti agar kamu diselamatkan. Ya, itu panggilan kami buat kamu. Kalau kamu menolak percaya, ya nggak apa-apa. Kami tidak pernah paksa orang jadi Kristen, brother. Tapi kami mengajak orang agar mereka lebih mendalami untuk apakah dia hidup. Tanyakan pada hatimu, kemana si rohku akan pergi? Tanyakan kepada nurani, apakah saya pasti selamat? Kalau saya pasti selamat, apa sih jaminannya? Kami jaminannya sudah jelas. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia sendiri telah hidup kembali, disaksikan oleh banyak orang. Apa alasannya kami tidak mempercayai dia?
Kamu percaya bahwa kamu akan hidup kekal. Kamu percaya kamu akan selamat. Apa bukti keselamatanmu itu? Gak ada kan? Apakah kamu percaya kepada sesuatu yang tidak punya bukti? Ya, jadi saya harap kamu berdoa, kamu tekun mencari Tuhan. Agar gini, karena kalau kamu tulus mencari Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang benar itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Kamu akan dipanggil. Begitu. Ini terakhir Kak, terakhir. Boleh nggak Silakan. terakhir? Apa itu? Coba bacain dulu satu ayat yang bisa mengajak saya untuk masuk Kristen. Oke. Sabar ya. Apa yang membuat kamu harus percaya kepada Yesus begitu kira-kira? Yes. Oke, ntar saya buka ayatnya ya. Masalah kamu menerima atau enggak kan itu hak kamu, brother. Saya hanya mewartakan saja. Tuhan kami tidak pernah membuat kami nih. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kan firman-Nya Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Allah Sang Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Akulah yang menyatakan siapa dia. Aku datang dan keluar dari dia. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 22 Tuhan Yesus berkata, Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, kata Yesus. Artinya, dia sendiri bukan dari dunia ini. Dia sendiri bukan dari bawah. Mengapa kamu tidak percaya kepada dia yang telah datang dari atas? Dan dia sendiri berkata, Akulah jalan. Dia bukan hanya jalan dan kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri dan hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, tujuan kamu itu apa? Memperoleh hidup? Kalau kamu mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang mengatakan dia adalah hidup. Dan dia tidak hanya menyatakan dia hidup, tapi dia membuktikan bahwa dia hidup kembali. Oh, Yesus Tapi kan tujuan saya sebenarnya untuk masuk surga. Oke. Bisa nggak kamu masuk surga dengan percaya kepada dia yang belum pernah dari surga? Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke surga hanya dia yang pernah pergi ke sana. Kamu percaya kepada siapa? Apakah yang kamu percayai sudah pernah pergi ke surga? Bahkan dia sendiri pun tidak yakin dia di surga. Tapi Yesus Kristus, dia tahu jalan ke sana. Dia tahu bagaimana pergi ke sana. Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke sana hanya dia. Ada nggak nabi yang mengatakan, oh Yesus kan hanya nabi. Nabi mana yang mengatakan aku telah turun dari surga? Musa. Ya. Emang ada suatu bukti Kak, Nabi itu Yesus turun ke surga gitu? Ada suatu jelas Itulah. buktinya. Bukti bahwa dia naik ke surga itu ada. Dia dilihat oleh para rasul. Naskah-naskah kuno mencatat itu. Nggak mungkin dia bisa naik ke atas sana kalau dia tidak pernah turun dari sana. Dan buktinya dia hidup kembali loh. Mana ada manusia yang hidup kembali selain dia. Jadi yang tahu jalan ke surga itu ya hanya dia. Karena dia telah turun dari sana. Dan dia kembali disaksikan oleh para rasul. Sampai langit itu tertutup. Kan langit terbuka pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Matius 28. Jadi,
Di dalam logika saya, kalau saya mau percaya dan kalau saya mau mendatangkan surga, kalau saya mau memperoleh surga, saya datangnya kepada Dia yang telah datang dan turun dari surga. Adam turun dari surga, kembali nggak dia ke surga? Enggak, tetap mati kan di bumi, membusuk kan? Yesus telah turun dari surga, hidup dan tidak membusuk, lalu kembali ke tempat asalnya. Karena dialah hidup itu, dialah yang memiliki hidup, sang hidup. Masalah gimana memahami Tritunggal apa segala macam dan lain-lain itu urusan lain. Karena apa? Itu bisa dijelaskan. Saya udah jelaskan banyak di video saya. Kalau kamu mau, kamu bisa tonton itu semua. Pelan-pelan belajar. Atau kamu boleh tanya-tanya kepada saya. Karena iman itu proses. Gak bisa dipaksa. Gak ada keuntungan bagi kamu jadi Kristen. Tapi karena kasih kami, roh yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, itu menuntun kami untuk menginjili kalian. Kamu gak tahu. Kalau kamu semakin belajar sejarah, kamu akan tahu ajaran yang benar itu dari mana. Ajaran yang kamu iman itu datangnya sebenarnya dari mana. Kalau kamu semakin belajar, semakin dalam, kamu akan tahu sumber pengajaran itu dari mana. Jadi kamu harus belajar, mencari, tapi dengan jelas motivasi kamu harus tulus mencari Tuhan. Mencari Dia terus-menerus. Gitu. Dan Tuhan Yesus tuh bukan orang yang tidak bermoral. Dia nggak pernah bunuh orang. Dia nggak pernah jahatin orang. Dia nggak pernah menghina orang. Dia mengasihi semua orang. Musuh-musuhnya pun Dia kasihi. Karena Dia benar. Dia tidak mengawini banyak wanita. Dia tidak membunuh orang lain. Artinya Dia memang teladan. Saya percaya sama Dia karena Dia bisa diteladani. Terlepas dari keajaibannya Dia. Ngapain saya percaya kepada Dia yang tidak mengerti apapun? Lalu demi karangan dan filsafat kosong. Apa yang bisa kamu harapkan? Ya, saya tidak sedang memaksa kamu atau apapun. Saya hanya menjawab apa yang kamu pertanyakan. Tapi harapan saya, semoga kamu rendah hati senantiasa, kamu mencari Tuhan terus, kamu mencari Dia dengan hati yang tulus, kamu dalam doamu coba kamu tanya, oh Tuhan yang benar, cobalah nyatakan dirimu samaku. Kamu coba doa gitu. Pasti kamu akan ketemu Yesus. Saya yakin itu. Tapi dengan hati yang tulus ya, bukan dengan hati yang congkak, bukan dengan kesombongan, bukan dengan hal-hal yang lain. Dengan hati yang tulus, kamu cari Dia terus dicari. Ya. Dan ingat, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dianiaya, kamu akan dibenci, kamu akan dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Hanya pohon yang berbuah lebat yang dilempari batu, bukan? Orang gak pernah melempar pohon mangga yang tidak ada buah mangga. Karena kekristenan itu benar. Kekristenan itu begitu lebat di dalam buahnya. Maka orang-orang berusaha memfitnah kekristenan. Kamu menyembah 3 Tuhan, kalian itu kafir, kalian itu begini. Padahal iman kami tidak pernah seperti itu. Nanti makin lama kamu belajar, kamu akan tahu bagaimana kebenarannya. Ya, saya harap kamu tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kalaupun segala sesuatu itu keputusan ada di tangan kamu, saya tidak mengatakan kamu terburu-buru ya. Tapi kamu perlu berproses mencari Tuhan. Yang penting kamu punya hati yang tulus, Kamu minta, wahai Tuhan yang benar, nyatakanlah dirimu kepadaku. Selalu katakan begitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Jangan takut. Oke, gitu ya Will ya. Oke, terima kasih. Ya, semangat ya. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore.
Oke, sekarang kita naikin yang lain ya. Begitu teman-teman. Karena tidak ada kebenaran dari ajaran yang salah